Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari Libatin Allah. Rasanya udah lama banget saya belum lanjutin postingan dari materi ini, karena ini adalah program yang insya Allah akan berlanjut. Walaupun mungkin rutinnya saya belum bisa berjanjikan apakah setiap pekan atau 2 pekan sekali dan seterusnya. Tapi insya Allah akan diusahakan sesering mungkin supaya teman-teman bisa ngecas iman dengan materi dari Libatin Allah. Hari ini kita akan belajar melibatkan Allah dengan mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kita kepada 2 hal yang sangat penting ketika kita ingin Allah terlibat dalam hidup kita. Kalau misalnya kita pengen Allah itu membersamai kita, kalau kita pengen Allah itu melindungi kita, menolong kita, ngasih kita jalan keluar dalam hidup, menuntun kita, membimbing kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perintahnya di sini Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang sudah berhijrah, wahai orang yang sudah berislam. Allah panggil, lalu Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini sederhananya adalah taatlah kalian kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melibatkan Allah, caranya taat kepada Allah. Sehingga ketika kita taat kepada Allah, Allah juga akan mengijabah kebutuhan-kebutuhan kita. Falyastajibu li waliyu'minu bi. Hendaklah orang yang beriman itu memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan taat salat, kemudian puasa, haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Taat kepada Allah. Dengan kita taat kepada Allah, Allah terlibat dalam urusan kita. Bahkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari melakukan sesuatu pekerjaan, taat kepada Allah itu adalah modal supaya Allah terlibat dalam urusan kita. Kayak misalnya dalam masalah hubungan dengan lawan jenis. Kalau kita pas kita menjalankan hubungan dengan lawan jenis itu tidak taat kepada Allah, melanggar syariat Allah, kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, maka hubungan itu Allah tidak terlibat di dalamnya. Tapi kalau kita menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, misalnya kita suka dengan seseorang, lalu ketika kita ingin serius sama dia, kita punya pilihan nih, mau pacaran atau menikah dengan proses ta'aruf. Nah, kalau misalnya kita memilih pacaran dan melakukan dosa, maka Allah nggak terlibat di dalam hubungan kita. Sehingga hubungan kita itu bukan hubungan yang dijaga sama Allah. Mungkin akan jadi sampai menikah, tetapi proses sampai menikah, bahkan di dalam pernikahan juga Allah nggak ridho dengan proses itu. Sehingga akhirnya kalau kita punya masalah nanti dalam hubungan pernikahan, Allah nggak terlibat kecuali kita bertaubat. Apalagi kalau nggak jadi nikah, maka yang terjadi pada diri kita itu semuanya sesuatu yang sia-sia dan terlepas dari perlindungan Allah. Tapi kalau kita memilih hubungan yang taat kepada Allah, yaitu nggak pacaran, kita ta'aruf dengan cara yang benar, kenalan dengan cara yang benar sampai menikah, maka jadi atau tidak jadi hubungan itu ke pelaminan, tetap hubungan itu dalam perlindungan Allah. Allah terlibat dalam hubungan mereka. Kalau nggak jadi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau jadi, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini artinya taat kepada Allah, cara kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Begitu juga dalam pekerjaan misalnya. Kalau misalnya kita memilih untuk menjalani proses kita dalam mencari rezeki atau bekerja dengan cara yang tidak taat kepada Allah, misalnya sumpah palsu, atau misalnya dengan perjanjian yang nggak baik, atau dengan ya tadi ingkar janji, berbohong, manipulatif, zalim kepada orang lain, melakukan hal yang Allah nggak suka, melanggar syariah dalam pekerjaan kita, maka
Allah nggak terlibat dalam pekerjaan kita itu, dalam proyek kita, dalam karir kita. Sehingga ketika kita punya masalah, Allah nggak menolong kita. Tapi kalau kita menjalani karir hidup kita dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah, dengan penuh kasih sayang kepada sesama manusia, tidak zalim, tidak manipulatif, amanah, maka ketika kita punya masalah dalam pekerjaan kita, Allah pasti terlibat. Allah pasti akan nolong kita. Gak mungkin kita celaka dengan masalah itu. Ini cara pertama melibatkan Allah di dalam ayat 119 surat At-Taubah. Ittaqullah, taatlah kepada Allah. Tapi ternyata taat kepada Allah ini gak cuman cukup dengan kita inisiatif pengen taat kepada Allah. Ada caranya. Bagaimana cara kita taat kepada Allah yang lebih istiqomah? Bagaimana cara kita taat kepada Allah supaya lebih benar, supaya sesuai dengan petunjuk, supaya lurus. Bagaimana caranya? Kata Allah, caranya kunu ma'as shadiqin. Sertailah orang-orang yang benar. Siapa mereka orang-orang yang benar? Orang yang benar itu yang pertama adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat. Kemudian siapa? Para ulama. Karena yang paling mengerti tentang kebenaran adalah para ulama setelah Rasulullah dan para sahabat. Kita tidak lebih mengerti daripada para ulama tentang kebenaran. Makanya Allah bertanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan, memangnya sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Nggak sama. Sehingga yang lebih mengerti tentang kebenaran, yang lebih mengerti tentang yang halal, yang lebih mengerti tentang yang Allah ridhoi, bukan kita, tapi para ulama. Karena kita sekarang nggak bisa membersamai Nabi, nggak bisa membersamai para sahabat. Sehingga cara kita memahami Nabi dan para sahabat itu adalah dengan bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ulama yang ngerti ilmu jika kalian tidak mengerti. Sehingga kita jadi tahu, oh ini kebenaran yang dicontohkan Nabi. Oh ini kebenaran yang diridhoi Allah. Kita sertai para ulama, kita belajar kepada para ulama. Dengan kayak gitu, kita akan tahu cara taat kepada Allah yang membuat Allah terlibat dalam hidup kita. Jadi kayak misalnya dalam urusan tadi karir, tanya kepada para ulama, belajar kepada para ulama fikihnya, fikih muamalah, urusan pekerjaan, tanya mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang nggak boleh dan seterusnya. Apakah ini boleh, apakah ini dilarang dalam agama? Itu cara kita taat kepada Allah. Jadi takwa kita kepada Allah itu adalah dengan cara mengikuti para ulama. Kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Sertailah para ulama. Untuk itulah kita perlu berguru dalam belajar Islam atau bahkan dalam mengamalkan Islam. Kita perlu berguru. Dan beda sekali antara kita berguru dengan sekedar mendengar nasihat dengan berguru dan mengikuti arahan mereka. Itu berbeda. Sehingga nggak cukup kita cuman berguru dengan mendengar nasihat di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Kita juga perlu mengikuti arahan mereka. Kita kalau perlu malah kita kenal dengan mereka untuk bisa bertemu dengan mereka, bertanya langsung kepada mereka. Itulah cara berguru yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Itulah cara berguru juga yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang dahulu. Jadi carilah sebanyak mungkin ulama untuk kita belajar kepada mereka. Sertailah mereka, ikutilah mereka, dengarkan dan taatilah arahan-arahan dari mereka yang berilmu dan benar dengan keilmuannya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang taat kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam Islam. Dengan kita taat kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, maka Allah terlibat dalam urusan kita. Nah, bicara tentang kunu ma'as shadiqin, sertailah orang-orang yang benar atau orang-orang yang mengerti kebenaran, yaitu para ulama. Ada satu ungkapan yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan, kata ulama. Siapa yang dia nggak punya guru, maka gurunya itu setan. Artinya kita belajar Islam tuh nggak bisa otodidak. Kita nggak bisa langsung baca Al-Quran, baca hadis, lalu kita menyimpulkan sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya kapasitas menyimpulkan ayat dan hadis. Kita cuma mengerti teksnya, tetapi tidak mengerti maksud dari pemilik teks. Makanya itulah bedanya antara al-fahmu dan al-fiqhu. Fahmu itu memahami kalimat. Al-fiqhu memahami orang yang menyampaikan kalimat. Maksudnya apa? Sehingga kita mungkin bisa baca teks Al-Quran, baca teks hadis.
kita faham arti dari teks tersebut, tapi belum tentu kita faham maksud dari yang berbicara dengan teks itu, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Makanya kita perlu bertanya kepada orang yang mengerti bagaimana memahami teks, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan siapa mereka? Para ulama. Karena itulah dalam tradisi belajar Islam, baik di Indonesia maupun di Arab sejak zaman dahulu, kita tidak belajar Islam itu secara otodidak. Kita belajar Islam itu kepada guru. Dulu ketika saya masih kecil, masih umur sekitar 8 tahun mungkin ya, 8 tahun, saya pernah dibawa oleh orang tua saya ke seorang ulama yang cukup karismatik di Aceh. Beliau adalah dipanggilnya Tengku Abu Kutakrung. Nah, hafizahullah. Beliau adalah seorang ulama karismatik, ulama yang karomah, waliullah yang ada di Aceh, yang alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup. Usianya udah mungkin lebih dari 80 tahun, tetapi beliau Masya Allah masih terlihat auranya bercahaya, sehat. Masya Allah ilmunya masih beliau sebarkan kepada murid-muridnya. Saya pernah diajak oleh orang tua saya ketemu dengan beliau untuk tabarukan, untuk mencari berkah dari ulama yang solih. Ketika saya ketemu dengan beliau bilang gini, anak ini akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka bawalah dia kepada guru yang bisa mengajarkan dia Al-Quran. Kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang, seolah-olah Tengku Abu Kutakrung ini memberikan irsyadat, memberikan arahan kepada orang tua saya bagaimana harusnya mendidik saya. Beliau memberikan arahan, carilah guru untuk anak ini yang bisa mengajarkan Al-Quran, karena dia akan menjadi seorang yang dekat dengan Al-Quran. Pulang dari sana, saya bilang kepada ibu saya, Mak, Tengku Abu Kutakrung itu orang yang saya lihat di dalam mimpi saya. Jadi sebelum saya ketemu dengan beliau, saya mimpi. Cuman kan karena saya nggak kenal beliau, jadi saya nggak tahu siapa. Lalu saya nggak cerita juga sama orang tua saya. Jadi pas pulang, saya bilang itu yang saya lihat di dalam mimpi. Artinya usia 8 tahun saya pernah bermimpi ketemu dengan seorang ulama, seorang hamba Allah yang salih, waliullah, dan saya mencium tangannya. Nggak lama setelah kejadian saya mimpi, orang tua saya ngajak ketemu dengan Abu Kutakrung, dan saya cium tangan beliau dan beliau mengusap kepala saya, mendoakan saya dan mengatakan hal yang tadi. Saya baru oh ini mimpi saya yang kemarin saya dapatkan. Ternyata disuruh mengunjungi beliau. Dan itu bukan karena saya meminta, ibu saya yang mengajak saya kepada beliau tanpa tahu bahwa saya pernah bermimpi ketemu dengan beliau beberapa hari yang lalu. Nah, setelah mendapatkan arahan dari Tengku Abu Kutakrung, akhirnya ibu saya mencarikan saya seorang guru untuk ngaji, dan kejadiannya juga cukup dramatis, bukan sepenuhnya mencari sebetulnya. Juga waktu itu guru saya yang pertama mengajar saya mengaji yaitu Ustadz Fakhri Abdul Majid. Beliau mendengar saya lagi azan di rumah, kemudian bertanya kepada ibu saya, siapa yang azan, ibu? Anak saya. Ya udah, boleh nggak saya ngajak dia ngaji di masjid? Kata ibu saya, ya saya lagi nyari guru untuk dia belajar ngaji di masjid. Akhirnya gayung bersambut, saya pun diajak belajar ngaji ke masjid. Yang tadinya cuma belajar alif bata aja di rumah, nggak serius gitu kan. 1 bulan saya belajar di masjid, alhamdulillah Masya Allah, karena berkah guru, saya langsung bisa ikut musabakoh. Musabakoh tingkat kecamatan, alhamdulillah juara. Kemudian naik ke tingkat kabupaten, juara juga. Naik tingkat provinsi, juara juga. Sampai naik tingkat nasional di tahun yang sama, alhamdulillah juga juara 1 tingkat nasional. Dengan waktu belajar saya tuh masih kurang dari 1 tahun sejak awal saya belajar ke beliau. Jadi baru sebulan udah musabakoh, kemudian musabakoh lagi tingkat berikutnya sampai tingkat nasional. Itu tuh beruntun, Masya Allah. Berkah dari arahan dari Abu Kutakrung dan juga berkah dari guru yang pertama saya yaitu Ustadz Fakhri Abdul Majid. Selain Ustadz Fakhri juga selain beliau mengajarkan saya tentang mengaji bisa mujawwad, bisa dengan irama, beliau juga merekomendasikan guru berikutnya karena beliau mengharapkan saya mendapatkan lebih. Sehingga beliau merekomendasikan guru saya Ustadz Azhari Usman, Allah yarham karena beliau wafat dalam musibah tsunami, Ustadz Sayyid Ridwan. Bahkan saya belajar juga di Jakarta kepada Dr.
Said Agil Munawar, kemudian kepada Ustadz Ahmad Muhajir, qori-qori internasional. Itu semuanya dari satu guru ke guru yang lain itu saling memberikan arahan dan rekomendasi. Sehingga saya belajar banyak kepada banyak ulama-ulama Ahlul Quran ketika saya masih di Aceh, dan mereka adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka saling memberikan rekomendasi. Kemudian ketika saya SMP, saya masuk ke pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok Aswaja. Saya belajar kepada guru. Waktu SMP kita masuknya pondok tahfiz ya. Guru saya dari Tebu Ireng, orang Jawa yang mengabdi ilmu Al-Qur'annya di Aceh. Jadi ada Ustadz Amin, ada Ustadz Swalib, ada 2 ustadz dari Pulau Jawa datang ke Aceh dengan sangat ikhlas untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Aceh. Saya belajar kepada beliau, lalu setelah itu masuk SMA, saya juga belajar kepada guru-guru yang lainnya yang ada di, bukan SMA ya, pondok pesantren tingkat aliyah, belajar juga kepada guru-guru yang ada di sana. Semuanya adalah guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kemudian guru saya meminta saya untuk melanjutkan studi ke Mesir. Waktu itu sebetulnya saya belum berniat pengen belajar ke Mesir. Saya lebih pengen belajar ke kampus umum di Indonesia. Karena sebetulnya waktu itu penasarannya saya lebih pengen belajar kayak sains gitu. Karena saya senang astronomi, senang tentang alam gitu. Jadi kayak pengen belajar sains. Tapi kata guru saya, jangan, kamu ke Mesir aja belajar di Al-Azhar. Saya karena manut kepada guru, derek yai ibaratnya, akhirnya saya nurut aja, ya udah belajar berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir saya tes beasiswa dengan asbab Al-Quran, saya disuruh ngaji, alhamdulillah ngaji saya berkenan kepada yang ngetes, akhirnya dikasih beasiswa. Belajarlah saya di Al-Azhar. Al-Azhar dengan ulama-ulama yang luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, dengan rata-rata mazhabnya Syafi'iyah. Saya belajar, salah satu guru favorit saya itu ada Dr. Abdurrahman Uwais, kemudian Dr. Ahmad Zaid. Saya belajar Al-Quran juga selain di Al-Azhar, belajar di masjid-masjid. Bahkan di Al-Azhar pun sebetulnya tadinya saya mau ngambil jurusan syariah ya. Tetapi ternyata sama guru saya, dosen saya dipilihkan fakultas Usuluddin dan jurusan tafsir Al-Quran. Balik lagi ke Al-Quran seperti yang awal sekali diarahkan oleh guru saya, yaitu Tengku Abu Kutakru. Akhirnya saya nurut lagi kepada guru, masuklah ke Syu'bah tafsir Al-Quran, fakultas Usuluddin. Saya belajar di situ tentang ulumul Quran, belajar tentang tafsir dan seterusnya. Di luar kampus saya juga belajar kepada guru-guru Al-Quran yang ada di sana. Saya sempat membacakan Al-Quran kepada salah satu masyayikh Al-Quran yang sanad Al-Qurannya tertinggi juga di Mesir, yaitu Syekh Abdul Hakim. Kemudian saya belajar kitab Ihya Ulumuddin kepada Syekh Tariq Faris. Jadi setiap sore pulang kampus saya ke masjid. Itu selama beberapa bulan, setiap sore pulang kampus ke masjid. Bukan beberapa bulan, malah beberapa tahun ya. Sampai saya lulus dari tahun 2002 tuh, jadi berarti sekitar 3 tahun lah. Pulang dari kampus ke masjid sampai malam, duduk baca kitab Ihya, baca kitab Riyadhus Shalihin, talaki dengan beliau, diberikan semacam arahan seperti apa cara memahami kitab-kitab tersebut. Jadi nggak baca sendiri. Sampai kemudian alhamdulillah dengan saya belajar kepada Syekh Tariq Faris dan Syekh Abdul Hakim ini, akhirnya saya ikut musabaqah internasional untuk kategori mahasiswa Al-Azhar yang ada di Mesir. Ada Afrika, ada Arab, ada Asia, ada Eropa. Alhamdulillah saya juga juara di sana. Terus ikut lagi program nih di TV Mesir namanya Iqra TV sama Fajar TV. Mereka punya program namanya program Al-Mizmar Al-Zahabi atau Mizmar Ali Daud. Seruling emas atau seruling keluarga Daud. Saya ikut dalam program tersebut dari sekian ratus peserta. Alhamdulillah saya juga menjadi yang terbaik. Akhirnya dikasih program 20 episode di Iqra TV tersebut. Pulang dari Mesir, saya diamanahkan oleh guru saya, Dr. Ahmad Zaid, untuk membuat program dakwah anak muda di Indonesia. Gak usah kemana-mana, fokus aja dengan anak muda. Akhirnya ketika saya sampai di Bandung, saya membuat program pemuda hijrah. Ini karena amanah dari guru saya, akhirnya saya nurut bikin program pemuda hijrah. Berjalan sampai hari ini, banyak anak-anak muda yang berhijrah. Alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah, itu keberkahan dari guru. Sampai kemudian ada di satu titik saya ngerasa bahwa udah banyak banget nih anak-anak muda yang udah berhijrah lewat program kita. Tetapi what next?
mereka belajar apa lagi setelah hijrah? Kan nggak hanya cukup mereka belajar dari saya dengan mendengar nasihat atau motivasi. Mereka juga perlu belajar fikih, belajar akidah secara lebih terstruktur. Sementara saya bukan ahli fikih, saya bukan ulama fikih, saya bukan ahli ilmu akidah. Saya hanya seorang dai biasa, guru ngaji biasa yang ngajak anak muda hijrah. Kapasitas saya masih jauh dengan ulama-ulama lain. Saya butuh orang-orang yang bisa membersamai saya, mengarahkan saya untuk bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah, biar mereka setelah hijrah itu nggak salah memilih guru. Takutnya kalau mereka salah memilih guru, mereka malah jadi seseorang yang mungkin agak kaku, agak ekstrim, mudah menyalahkan orang, mudah menuduh orang dengan hal-hal yang nggak pantas, bid'ah, neraka dan seterusnya. Ini terjadi sehingga saya merasa kayak sedih, kok gini ya, setelah hijrah lewat kita, lalu dia memilih guru berikutnya, malah kemudian dia balik untuk menyalahkan kita. Padahal dia hijrahnya lewat kita. Ini sangat disayangkan dan itu nggak 1-2 kasus, ada beberapa kasus. Sehingga saya merasa butuh seseorang yang bisa membimbing saya dalam tahap dakwah berikutnya untuk membimbing anak-anak muda yang sudah hijrah. Saya berdoa lagi kepada Allah di umroh kemarin ya, umroh itikaf Ramadan. Salah satu yang saya doakan, ya Allah, beri saya hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, beri saya hikmah, pemahaman agama, dan pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu. Akhirnya pulang dari umroh, saya ketemu dengan Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya kagum dengan keilmuan beliau. Disitulah saya merasa ini yang saya minta kepada Allah, dan ini adalah petunjuk Allah. Sehingga saya langsung meminta izin agar menjadi murid kepada beliau. Nah, akhirnya terjadilah apa yang teman-teman kemarin saksikan. Alhamdulillah ada adegan baiat. Banyak memang yang nanya, kenapa harus ada baiat, Ustadz? Baiat itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak ikrar, teman-teman. Baiat itu bukan sesuatu yang aneh. Bahasa kita tuh ikrar. Di setiap organisasi itu ada ikrarnya. Karena beliau adalah bagian dari organisasi, maka udah sewajarnya saya berikrar ketika saya ikut kepada beliau, ketika saya mulazamah kepada beliau. Kenapa ada syahadat? Syahadat itu kan kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, para ulama-ulama kita udah biasa syahadat, bukan karena mengislamkan. Kayak misalnya syahadat sebelum khutbah Jumat, itu ada syahadatnya. Syahadat sebelum bahkan dulu ketika saya akan nikah, sebelum akan nikah itu memang ada syahadatnya. Walaupun bukan sesuatu yang wajib, cuman kayak kebiasaan, dan itu sesuatu yang baik-baik aja, nggak ada yang salah. Jadi bukan mengislamkan. Jadi baiat saya kepada guru saya, baiat saya kepada Dr. Marzuki Mustamar itu bukan pertaubatan, tapi sebuah ikrar setia seorang murid kepada gurunya dan kepada madrasah gurunya. Apa madrasah gurunya? Nahdlatul Ulama, itu madrasah saya sekarang. Itu bagian dari guru saya, sehingga ketika saya mengikuti guru, saya mengikuti madrasahnya, bukan mengikuti hanya sosoknya, tetapi juga mengikuti madrasahnya. Dulu sahabat kan mengikuti madrasah Nabi, bukan hanya mulazamah kepada Nabi, tapi juga mengikuti madrasah Nabi, tarbiyah Nabi. Gitu juga dengan para ulama setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Mereka semuanya ikut madrasahnya sahabat, kemudian madrasahnya tabi'in, madrasahnya tabi'in, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bentuk dari pola kita belajar. Makanya kemarin akhirnya saya karena yakin dan kagum dengan keilmuan Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar, saya bilang, saya mau belajar kepada Yai, boleh nggak saya jadi muridnya? Kata beliau, ya silahkan. Kalau misalnya berkenan, beliau nggak maksa, beliau nggak meminta, hanya menawarkan kalau memang berkenan ikut ke madrasah Nahdlatul Ulama, tapi ada ikrarnya supaya kita lebih komitmen. Oh ya siap Yai, Bismillah, akhirnya baiat. Nah, kenapa saya menceritakan proses perjalanan hidup saya tentang dari mulai umur 8 tahun ketemu dengan Tengku Abu Putakrung sampai kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya pengen nyampain ke teman-teman bahwa perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Dan dari satu guru ke guru yang lain itu adalah bimbingan atau arahan dari guru sebelumnya. Belajar ke sana, akhirnya saya ke sana. Belajar ke sini, akhirnya saya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita seperti itu, Allah membersamai kita. Allah gak akan ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah membersamai orang-orang yang berjamaah. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah shadiqin, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Maka kita disuruh kunu mas shadiqin. Sertailah, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar itu. Sehingga Allah juga akan membersamai kalian.
saya ngerasakan banyak kemudahan dalam hidup saya, banyak keberkahan. Kalau misalnya ada ujian, Allah kuatkan, kemudian Allah bukakan jalan keluar dan seterusnya. Itu salah satu yang saya yakini itu penyebabnya adalah keberkahan dari guru. Karena saya manut guru, saya nggak pernah menentang guru. Sampai hari ini saya masih belajar kepada guru yang ngajarin saya ngaji pertama, yaitu Tengku Fakhri Abdul Majid. Saya masih belajar kepada beliau. Kalau saya pulang ke Aceh, saya pasti ke rumah beliau. Saya minta doa beliau, saya minta nasihat beliau. Saya masih belajar kepada guru-guru saya yang ada di Mesir. Saya masih belajar juga kepada guru-guru saya yang ada di Indonesia. Sampai sekarang kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Jadi guru saya banyak. Dan saya nggak meninggalkan mereka satupun. Ini semuanya proses sesuai dengan kebutuhan dalam proses perjalanan hidup kita. Karena saya sedang menjalankan program dakwah, kebutuhan saya sekarang adalah saya butuh orang yang bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah melalui program saya, supaya ilmu mereka bukan hanya tentang semangat hijrah, tapi juga selain udah hijrah, mereka juga bisa belajar Islam aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya butuh Kiai Marzuki Mustamar untuk pertama mengarahkan saya, mendidik saya juga sebagai murid beliau. Yang kedua adalah menjadi rujukan yang saya bisa arahkan teman-teman, belajarlah ke sini, supaya teman-teman punya rujukan yang benar. Maka dari itu saya kayak sekarang misalnya saya punya beberapa rekomendasi nih buat teman-teman kalau pengen belajar Islam lebih lanjut. Misalnya bisa aja teman-teman mengambil semangat untuk belajar Islam dari saya, mendengar nasihat dari saya, mendengar booster dari saya untuk kembali kepada Allah, mengenal Allah, mengandalkan Allah, melibatkan Allah. Tapi bagaimana kemudian setelah itu cara mempraktekkan kehidupan yang Allah ridhoi? Belajarlah ke ulama-ulama yang lebih ilmunya dari saya. Misalnya kalau teman-teman pengen belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui oleh para ulama, belajarlah kepada sahabat saya, Ustadz Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Beliau itu doktor akidah filsafat Usuluddin Al-Azhar dengan nilai cum laude. Gak diragukan lagi keilmuannya. Para ulama Al-Azhar aja memberikan nilai yang terbaik untuk beliau. Sehingga beliau bisa jadi rujukan. Nanti lihat di deskripsi akun beliau di sosial media apa. Sehingga kita bisa belajar dari beliau, tanya kepada beliau. Kalau yang di Aceh udah nyantri sama beliau. Kemudian kalau kita pengen belajar tentang fikih misalnya. Tentang fikih itu kakak kelas saya itu ada namanya Dr. Awalul Dzikri. Beliau juga doktor dengan ijazah Al-Azhar dengan nilai cum laude, fikihnya fikih perbandingan 4 mazhab. Walaupun beliau sendiri adalah mazhab Syafi'iyah, tapi beliau memahami fikih dengan 4 mazhab. Ada juga di Aceh. Nanti bisa lihat juga di deskripsi Ustadz Dr. Awalul Dzikri. Selain Ustadz Dr. Awalul Dzikri, kalau yang di Pulau Jawa, yang saya rekomendasi dan saya takjub dengan keilmuan mereka tadi adalah Dr. Marzuki Mustamar atau Abah Yai Marzuki Mustamar, guru saya sekarang, murabbi ruhiyahnya saya. Beliau adalah orang yang mengerti tentang fikih lebih baik jauh di atas saya, dan bahkan bukan hanya tentang fikih, juga tentang bagaimana bermanhaj, bagaimana berislam dengan akidah yang lurus, dengan fikih yang benar. Bimbingan beliau itu sangat penting. Teman-teman bisa banyak mengakses kajian ataupun ilmu beliau di sosial media. Yang ada di Malang silahkan nyantri kepada beliau di Pondok Sabilur Rasyad di Gase misalnya. Atau yang juga saya sangat kagum keilmuan fikih dan usul fikihnya, bahkan mantiknya itu ada Gus Baha. Dan semua kita kenal dengan beliau. Gus Baha ini menyampaikan fikih dengan pakai logika-logika yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Jadi melogiskan fikih. Bahkan kadang-kadang beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah konsep usul fikih. Usul fikih itu pola fikir fikih. Sedangkan fikih adalah produk pemikirannya. Jadi usul fikih, pola fikir fikih. Kemudian ada fatwa fikih adalah produknya. Sehingga beliau kadang-kadang menyampaikan fatwa dengan pola fikir fikih yang beliau ajarkan. Itu luar biasa. Gus Baha itu rujukan fikih, ilmu mantik, usul fikih yang langka di Indonesia. Kita perlu belajar dari beliau. Ada lagi Ustadz Abdul Somad, pastinya siapa yang gak kenal beliau. Fikih Syafi'iyah. Kita bisa banyak mengakses ilmu dari mereka. Nah, ini adalah ulama-ulama yang saya rekomendasikan dan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kalau misalnya teman-teman pengen belajar kepada seorang guru, minta dulu arahan dari guru sebelumnya. Sekarang teman-teman belajar dari saya. Belajar lewat konten-konten saya. Maka sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan arahan belajar kepada siapa lagi setelah ini.
Dan menjadi kewajiban murid juga teman-teman untuk mengikuti arahan itu selama apa yang diarahkan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman cara kita belajar. Dan itu dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menjadi mufti di usia 15 tahun dan diberikan izin untuk berfatwa. Lalu beliau belajar juga kepada Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau belajar kepada Fudail bin Iyad, ulama Al-Haramain. Beliau belajar ke Yaman, beliau belajar ke Baghdad, beliau belajar ke Mesir. Bahkan beliau di usia 50 tahun masih pergi ke Mesir untuk belajar hadis sampai beliau wafat di Mesir. Artinya dari satu guru ke guru yang lain. Beliau belajar hadis kepada ulama ini, belajar fikih kepada ulama ini, belajar bahasa kepada ulama ini, dan seterusnya. Sampai beliau menjadi seseorang yang menghabiskan umurnya dari satu ulama ke ulama yang lain. Inilah kunu ma'as shodiqin, inilah membersamai orang-orang yang benar. Jadi kita harus selalu punya panutan, punya rujukan, baik dalam spiritual maupun keilmuan kita, dalam amaliyah kita. Setiap proses perjalanan hidup kita, nggak boleh putus gitu. Dan cara paling gampang untuk menemukan guru itu adalah minta rekomendasi dari guru kita sebelumnya, tanpa meninggalkan guru itu. Dari guru itu kita belajar apa, nanti dari guru berikutnya kita belajar apa. Inilah makna dari kunu ma'as shodiqin. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang Allah akan terlibat dalam setiap urusan kita. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan hidup, urusan akhirat. Semuanya Allah terlibat. Karena Allah terlibat kepada orang-orang yang membersamai orang-orang yang benar, yaitu para ulama. Mudah-mudahan tips hari ini tentang bagaimana melibatkan Allah ini cukup jelas. Dan saya sengaja memilih tips ini supaya relate juga dengan apa yang kemarin sempat viral. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Bahwa itu bukan sebuah proses pertobatan, karena sebelumnya saya sudah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah setia kepada NKRI, saya sudah menjalankan program-program dakwah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru-guru saya, baik yang di Aceh, di Mesir atau di Indonesia, dan mereka semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satupun yang keluar dari situ. Hanya kemarin baiat itu adalah bentuk ikrar setia saya kepada guru saya, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, dan juga kepada madrasah beliau yaitu Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya ada banyak sekali ulama-ulama hebat, dan saya sangat kagum, sangat takjub dengan keberkahan dari ilmu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang keilmuan beliau sudah bertahan lebih dari 100 tahun. Itu menunjukkan Allah ridho dengan dakwah beliau. Sebagaimana ulama sebelumnya, misalnya Imam Syafi'i yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun, Allah ridho dengan ilmu beliau. Kebayang nggak? Ada berapa santri NU yang hafiz Al-Quran di pondok-pondok baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu jumlahnya udah jutaan loh yang hafal Quran. Semuanya mengambil ilmu sanadnya kepada Syekh Hashim Asy'ari. Kebayang nggak pahala beliau? Betapa mulianya beliau di hadapan Allah. Begitu juga dengan mereka yang sholat dengan mazhab Syafi'iyah. Kebayang nggak pahala Imam Syafi'i? Ada jutaan orang yang sholat dengan mazhab pemahaman fikih Imam Syafi'i. Sehingga ketika kita sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat sholat kita itu pahalanya sekian, juga diberikan yang utuh sama kepada Imam Syafi'i. Kebayang nggak mulianya Imam Syafi'i? Maka siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan itu, sehingga Allah terlibat ke dalam kehidupan dia dengan kemuliaan yang luar biasa, bersamailah mereka, bersamailah Kiai Haji Hashim Asy'ari, bersamailah para ulama-ulama yang meneruskan perjuangan beliau, bersamailah ulama-ulama yang juga mungkin ada madrasah lain, ada Muhammadiyah dan seterusnya, dan kita saling menghargai. Cuman saya memilih madrasah dengan respek kepada madrasah lain. Dan teman-teman tahu dari dulu saya nggak pernah membedahkan orang, nggak pernah menerakakan orang, nggak pernah menyesatkan orang, nggak pernah berkonflik dalam masalah perbedaan pendapat dengan orang lain, karena saya selalu mengedepankan kata respect dan selalu berusaha untuk menebar persatuan. Jadi saya memilih, tetapi saya menghargai yang lain yang bukan pilihan saya. Maka dari itu ketika saya sudah memilih apa yang menurut saya baik, apa yang saya yakini bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk diikuti, saya juga merekomendasikan kepada teman-teman sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmu saya dan juga bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman. Biar hijrahnya itu total, nggak cuma hijrah spiritual semangat, tapi juga hijrah fikihnya, hijrah akidahnya, supaya imannya lebih lurus, supaya akidahnya lebih lurus, sehingga tidak
terombang-ambing di antara berbagai macam aliran. Ini bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman. Saya mengajak, yuk kita belajar ke ulama-ulama yang tadi. Ada Ustadz Dr. Amri Fatmi, Dr. Awalul Dzikri, ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada Yai Marzuki Mustamar, ada banyak lagi nanti kiai-kiai dan ustadz-ustadz lain yang hebat-hebat yang insya Allah satu persatu nanti kita akan coba saling cari tahu, dan saya juga kalau mengenal beliau pasti akan saya rekomendasikan untuk menjadi rujukan kita bersama. Terakhir, renungkan kembali firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan sertailah, membersamailah orang-orang yang benar atau yang mengerti tentang kebenaran, yaitu para ulama. Barakallahu li wa lakum.